Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk anak-anakku kelas 11 semuanya, semoga tetap diberi kesehatan ya, diberi kesehatan meskipun di masa pandemi seperti ini tidak menutup semangat untuk teman-teman semuanya untuk bisa belajar ya, meskipun kita masih dalam pembelajaran daring ya. Baik, Bu Rati akan menyampaikan tentang obat-obatan analgesik narkotik. Yang kemarin bahwasannya obat-obat analgesik non narkotik itu memberikan efek secara eh, apa namanya, memberikan efek secara lokal saja ya, atau tidak memberikan ketergantungan ya. Kalau yang efek narkotik ini eh, apa lebih bisa dilihat ya, bisa dilihat efeknya lebih cepat ya. Oke, apa sih obat analgesik narkotik itu? Jadi analgesik narkotik secara ini yang disebut juga opioida atau mirip sejenis opiat adalah obat dengan daya kerja meniri atau mimik opioid endogen dengan memperpanjang aktivasi dari reseptor-reseptor opioid. Analgesik narkotik bekerja terutama pada reseptor di opioid ya, khas di sistem saraf pusatnya. Kemudian persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau bisa dikurangi ya. Jadi lebih ini namanya analgesik kan dia mengurangi rasa nyeri. Tapi untuk mekanisme kerja dan waktu yang dibutuhkan antara kerja narkotik sama non narkotik itu berbeda ya. Kalau narkotik lebih cepat biasanya. Biasanya ini ada beberapa reseptor yang terdapat pada obat-obat narkotik seperti mu ya, kappa, delta dan sigma. Kalau mu analgesik selektif ya, yang disebut dengan endorfin, kemudian dapat menyebabkan euforia atau depresi nafas ya. Nah, ini semuanya ini sebenarnya harus ada uh, resep dari dokter untuk penanganan analgesik narkotik ya. Kemudian ada kappa, analgesik selektif dinorfin ya, spinal agonis, penduyurnya menyebabkan ketagihan atau sedasi. Dia memberikan efek yang mungkin cukup nyaman di tubuh, tetapi juga dia akan menyebabkan side effect seperti ketagihan ya, karena narkotik rata-rata dia memiliki efek yang mungkin dapat menyebabkan ketagihan ya. Kemudian ada delta atau selective envekalin ya. Kemudian ada sigma ya. Dia berefek di psikometriknya ya, di halusinasi. Jadi beberapa reseptor ini perlu kalian ketahui untuk pengobatan analgesik narkotik. Nah, narkotik tidak hanya menekan rangsang nyeri, tetapi juga menekan pernafasan dan batuk dengan bekerja pada pusat pernafasan dan pada medula di batang otak. Jadi biasanya obat narkotik ini ya kan seperti halnya dengan batuk ya, batuk itu biasanya pun kalau dia sudah agak agak berat, berarti biasanya dia dikasih kombinasi dengan obat-obatan anti nyeri itu. Kemudian salah satu contoh dari narkotik morfin, ya morfin diisolasi dari opium, merupakan analgesik yang sangat kuat ya, dia meredakan nyeri ya. Ini dia bisa digunakan untuk nyeri ringan sampai nyeri sedang, menekan batuk ya. Ya, bisa kalian lihat menekan batuk. Kodein yang biasanya digunakan untuk obat batuk pun ya, untuk obat batuk antitusif itu juga diklasifikasikan sebagai obat batuk ya, obat batuk penekan obat batuk itu
banyak narkotik itu juga salah satunya narkotik kan ya. Banyak narkotik mempunyai efek anti batuk dan anti diare, biasanya cuma anti batuk ya. Selain itu kemampuannya juga memiliki meredakan nyeri juga. Dalam tubuh terdapat opioid atau zat mirip opioid atau narkotik, yaitu yang di dalam tubuh namanya endogen, yaitu envakalin, endorfin, dan dinorfin. Nah, ini yang bekerjanya dia asli yang ada di dalam tubuh, ya, endogen. Dalam keadaan nyeri, opioid endogen menduduki reseptor untuk mengurangi nyeri. Ya. Jadi dalam tubuh itu sebenarnya kita juga ada hormon yang bisa mengurangi rasa nyeri, ya. Tetapi pun jika nyerinya sangat hebat, biasanya tidak bisa tidak ada keseimbangan dalam tubuh sehingga memerlukan bantuan senyawa di luar tubuh, ya kayak gitu. Nah, kemudian efek faal secara fisik pendudukan reseptor opioid oleh opioid endogen ya bersifat analgesik ya. Efek endorfin bisa menstimulasi pelepasan kortikosteroid ya pada hewan. Ini terdapat hormon beta endorfin, yaitu menekan pernapasan, menurunkan suhu tubuh, dan menimbulkan ketagihan. Nah, penggunaan klinik analgesik opioid khasiatnya sebagai analgesik atau pereda rasa nyeri ya. Kemudian apalagi selain penggunaan klinik analgesik opioid, yang kedua adalah batuk ya, bisa mengurangi pemakaian oleh antitusif non narkotik ya, sudah berkurang pemakaiannya. Kemudian sebagai medikasi pre-anestesik ya, dan membantu obat anestesik pada nyeri ya, sifatnya sedasi sehingga perlu ada penanganan khusus atau resep pada dokter. Nah, ini efek samping yang harus kalian ketahui bahwa narkotik itu juga memiliki side effect ya, selain memiliki aktivitas di situ. Efek samping yang didapatkan yang pertama adalah supresi SSP ya, sistem saraf pusat, yang memberikan efek sedasi di dalam tubuh ya. Yang memberikan sedasi, kemudian perubahan suasana mood ya, bisa terjadi mual muntah ya. Kemudian di saluran cerna dia akan terjadi obstipasi, kontraksi juga konstruksi sphincter ya. Kemudian ada di saluran urogenital atau retensi urin ya. Saluran nafas, sistem sirkulasi, hipotensi mungkin, bradikardia, kemudian ada histamin liberator ya. Kebiasaannya adiksi atau ketergantungan itu tadi. Nah, yang biasanya dimiliki setelah pasca penggunaan analgesik narkotik ini, yang pertama yang Bu Rati rasakan waktu dulu pasca melahirkan ya, efek dingin ya, sangat dingin, kemudian mual muntah, seperti itu. Kemudian ini disebutkan ada adiksi ya. Nah, adiksi itu habituasi atau perubahan psikis emosional ya, bisa terjadi yang tadi katakan Bu Rati adalah efeknya adalah ketagihan ya. Kemudian ketergantungan fisik terhadap suatu obat itu. Kebutuhan morfin karena faal dan biokimia tubuh tidak berfungsi lagi tanpa morfin. Nah, itu ketergantungan fisik. Nah, lenyap sesudah 2 minggu setelah henti penggunaan obat. Ketergantungan psikis sangat erat dengan pembebasan atau tuntas sukar dicapai. Nah, ini ya, yang psikis, karena saya tidak bisa memiliki obat tersebut, apa yang harus saya gunakan atau cara yang saya gunakan. Kemudian toleransi timbul terhadap ada efek depresinya ya. Nah, gejala putus obat atau yang disebut dengan abstinensi, menguap, berkeringat hebat, air mata mengalir. Nah, ini yang disebut dengan tadi ya, ketergantungan itu dengan ciri-cirinya psikisnya atau fisiknya, bisa mungkin merasa kedinginan, muntah, diare ya, tremor, kejang otot ya, reaksi sebagainya. Kemudian, nah ini beberapa obat yang harus kalian ketahui. Salah satunya petidin ya, salah satu narkotik sintesis URI nomor 2297 tentang narkotika memasukkan morfin dan peptidin dalam narkotika golongan 2 ya. Peptidin mempunyai rasa kerja yang lebih singkat daripada morfin. Jadi
efek yang ditimbulkan dia cepat sekali, dia obat diminum beberapa menit kemudian atau beberapa itu sangat cepat untuk kerja analgesiknya cukup bagus ya, dan kekuatannya berbeda-beda tergantung dengan dosis yang digunakan atau kekuatannya ya. Kemudian obat ini tidak memiliki efek antitusif, dia tidak memiliki efek untuk meredakan batuk ya, seperti pada preparat opium. Kalau opium tadi bisa digunakan untuk obat-obat batuk. Nah, salah satunya obat ini dapat diberikan selama kehamilan ya, berbeda dengan preparat yang bersifatnya opium ya, seperti morfin, kodein itu tidak boleh digunakan pada pengobatan ibu hamil. Peptidin juga tidak boleh dipakai bersama-sama alkohol ya. Semuanya alkohol itu tidak boleh ya, atau tidak boleh dikombinasikan. Alkohol tidak boleh dikombinasikan dengan obat-obatan sintetik karena efek yang ditimbulkan kita tidak tahu ya. Efek samping dan reaksi merugikan. Efek sampingnya paling penting adalah depresi pernafasan ya, hipotensi atau penurunan darah. Nah, ini juga takikardia atau frekuensi denyut jantungnya di atas 100 ya, cepat banget ya, mengantuk, bisa jadi konstipasi atau sulit BAB. Kemudian peningkatan metabolisme narkotik menyebabkan terjadinya toleransi ya. Kontraindikasinya pemakaian analgesik narkotik adalah kontraindikasi bagi pasien dengan cedera kepala, tidak boleh digunakan untuk pasien dengan cedera kepala ya. Kemudian mengakibatkan pengumpulan karbon dioksida dan bertambahnya retensi CO2, pembuluh darah berdilatasi atau vasodilatasi atau melebar, terutama pembuluh darah di dalam otak. Makanya tidak boleh digunakan untuk pasien dengan cedera kepala. Nah, ini analgesik narkotik yang biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari, ada morfin, ya, intramuskular dengan setiap 4 jam ya. Ini narkotik kuat, pertimbangan pemakaian narkotik kuat untuk nyeri yang berat ya. Jadi analgesik narkotik ini digunakan untuk pemakaian pada saat keadaan nyeri berat ya. Kemudian ada kodein. Kodein pun juga sama, dia sifatnya juga narkotik ya. Dia biasanya dosisnya 15 sampai 60 mg ya. Efektif untuk nyeri sampai sedang. Dia bisa dapat digunakan sebagai non narkotik, sebagai acetaminophen salah satunya ya. Kemudian ada oksikodon ya. Ini untuk nyeri sedang sampai nyeri. Nah, ini propoxifon, metadon, tramadol ya. Makanya biasanya tramadol itu biasanya digunakan untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa capek ya, kayak gitu. Biasanya artis-artis Indonesia biasanya menggunakan kayak gitu ya, yang digunakan atau dalam penangkapan biasanya salah satunya adalah tramadol. Kemudian yaitu ya merangsang reseptor dari mekanismenya tramadol reseptor A2 atau adrenergik. Nah, ini ada agonis-antagonis dari narkotik. Dalam 20 tahun terakhir, narkotik campuran, ya yang tadi disebutkan bahwa kayak tramadol direaksikan dengan acetaminophen yang bukan dalam bentuk narkotiknya. Nah, ini ya, ada campuran agonis-antagonis, yaitu suatu pengobatan di mana narkotik antagonis seperti naloxon ditambahkan dengan narkotik agonis, dikembangkan dengan harapan mengurangi penyalahgunaan dari narkotik. Ya, diagnosisnya sebagai penentu terhadap adiksi atau ketagihan dari pecandu. Kemudian naltrexone atau derivat atau turunan dari naloxon bersifat antagonis murni narkotik, digunakan sebagai obat anti ketagihan narkotik. Intinya dia digunakan untuk meredakan dari si adiksi ya. Analgesik narkotik atau campuran dari agonis kuat reseptor tidak mengantagonis depresi nafas oleh morfin. Nah, ini biasanya digunakan untuk injeksi intramuskular dan intravaskular. Ini beberapa obat ya, ini beberapa obat yang tadi reseptornya, ini yang membedakan obat satu dengan obat yang lain adalah dari mekanisme kerja reseptornya ya, mekanisme kerja dia reseptornya di mana? Di mu, delta atau kapanya. Nah, ini peptida opiat seperti enkafalin, endorfin, dinorfin dan sebagainya. Nah, ini salah satu obatnya. Nah, ini ada agonis, antagonis, ada buprenorfin ya.
Ada antagonisnya, ini ada naloxon, nalorfin, ini merupakan derivat dari obat narkotiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk nanti ya, ini setelah analgesik, baru nanti ke anestesi ya, obat-obatan anestesi. Oke, dari sini dulu yang bisa Bu Rati sampaikan. Segala bentuk pertanyaan nanti kita tampung di WhatsApp group. Kemudian tidak ada penugasan untuk hari ini, silakan belajar langsung dibaca dulu dengan obat-obat anestesiknya ya. Obat-obat anestesi itu apa ya? Oke, sekian dari sini Bu Rati yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.